gokil, cair lagi nih dari aplikasi pinjol cepat cair ke Dana di tahun 2026 ini tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Gue iseng pakai data busuk, di sini pinjaman gue telah dicairkan senilai Rp2.470.000. Bukan iseng sih sebenarnya, emang kredit skor gue jelek, gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjaman online yang berbasis di OJK. Tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman dengan limit yang cukup besar. Buat kalian ingin mencairkan pinjamannya seperti ini, ikuti aja step by stepnya. Di dalam video ini sudah lengkap banget gue berikan, dan ada step by stepnya juga supaya pinjamannya dicairkan ke Dana seperti ini. Ini adalah pinjol cepat cair ke Dana 2026, pinjol tanpa BI checking, pinjol data busuk masih bisa cair. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berhasil masuk di dalam aplikasi pinjol cepat cair ke Dana 2026 tanpa BI checking, data busuk masih bisa cair. Tapi perlu kalian ingat, ini adalah aplikasi pinjol ilegal, yang dimana aplikasi pinjol ilegal itu sistemnya menyadap. Mereka ini bisa tahu apapun isi di handphone kalian, termasuk seluruh kontak. Jadi di sini gue saranin, sebelum kalian mendownload aplikasi ini, kalian itu harus membackup data-data penting kalian terlebih dahulu, termasuk seluruh kontak. Karena ada isunya kalau kalian ini telat bayar ataupun menggalbay, seluruh kontak yang ada di handphone kalian ini akan dihubungi oleh DC-nya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kalian ikuti aja step by step dari gua, yaitu kalian backup dulu data-data penting. Kalau kalian mempunyai 2 handphone itu lebih bagus lagi, isi aja foto-foto dari Google dan simpan kontak aktif minimal 10 hingga 20 kontak. Nah oke, di sini untuk memastikan pinjaman ini akan cair atau enggak, kita langsung aja ajukan di sini. Buat kalian yang ingin mengikuti step by step ya, siapin langsung aja KTP dan juga handphonenya. Untuk step yang pertama, di sini harus identifikasi wajah dan foto KTP bagian depan. Nah, untuk pinjol ilegal ini tampilannya ataupun step by stepnya ini sama-sama semua ya. Hanya yang membedakan biasanya itu cuma namanya dan juga warnanya aja. Tapi untuk step by stepnya semuanya simple, prosesnya cepat, pinjaman kalian pencairannya cepat, dan mereka berharap kalau kalian bayarnya akan cepat juga. Tapi itu nggak perlu, karena disaranin langsung oleh pihak OJK kalau ada aplikasi pinjol ilegal dan kalian berhasil mencairkan pinjamannya, kalian galbay aja. Karena untuk memberantas aplikasi pinjol-pinjol nakal seperti ini yang tidak mempunyai izin akses melakukan pinjaman di Indonesia. Oke, balik lagi di sini untuk step by step ya. Untuk foto KTP bagian depan, kalian itu fotonya harus benar-benar jelas ya, tidak boleh blur sama sekali. Ini adalah langkah awal supaya pinjaman kalian di ACC. Karena aplikasi pinjaman online itu hanya menjaminkan KTP kalian saja, dan itu pun hanya di foto. Jadi di sini gue saranin kenapa hasilnya harus jelas. Nah, oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu ya untuk step pertamanya. Setelah itu kita akan masuk di step yang kedua. Nah, setelah kalian foto KTP bagian depan dan juga verifikasi wajah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nama sesuai KTP dan juga nomor KTP ini terisi otomatis. Jika sudah terisi otomatis, kalian cocokin lagi dengan KTP kalian. Takutnya ada yang salah nih, angkanya satu huruf ataupun satu angka itu tidak boleh salah. Dan jika kalian sudah memasuki di step yang berikutnya, kalian itu tidak bisa balik ke step yang sebelumnya. Jadi perlu kalian hindarin banget ya untuk pengisian nama dan juga NIK-nya tidak boleh ada yang salah satu angka pun ataupun satu huruf pun. Untuk bagian bawah ini isi aja sesuai dengan data diri kalian. Ini tidak boleh diasal-asalin ya. Isi aja sesuai dengan data diri kalian. Nah, oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk NIK gua. Setelah itu kita akan melihat tampilan yang berikutnya. Oke, di sini kita sudah masuk di step yang kedua ya, yaitu kalian harus mengisi alasan pinjaman, pekerjaan, nama perusahaan, penghasilan bulanan, dan informasi alamat. Nah, untuk step yang satu ini kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Untuk alasan pinjaman, kalian pilih aja di sini untuk biaya kesehatan ya. Karena alasan yang mendesak ini gampang banget buat nyairin pinjamannya. Sedangkan untuk pekerjaan, kalian pilih aja di sini karyawan swasta. Ini berlaku buat kalian yang sedang bekerja ataupun tidak bekerja. Ikuti aja step by step yang gue berikan supaya pinjamannya di ACC juga. Nama perusahaan, kalian awali dengan CV ataupun PT. Kalian cari aja di Google, cari CV ataupun PT yang masih beroperasi hingga saat ini. Nah, yang kalian pilih itu yang lokasinya paling terdekat dari lokasi KTP kalian. Sedangkan untuk penghasilan bulanan, ini nggak perlu dibesar-besarin, cukup kalian isi aja sesuai dengan UMR kota kalian. Dan untuk informasi alamat, ini kalian cocokin aja ya dengan alamat KTP kalian. Kalian plesetin sedikit aja untuk gang ataupun nomor rumahnya, supaya tidak ada teror-teroran dari DC-nya. Karena banyak sekali isunya, ada orderan fiktif dari aplikasi pinjol
ilegal. Jadi kalian bisa ikuti step by step dari gua, yaitu kalian pilih gangnya itu bedain aja 2 langkah ataupun berapa, dan yang paling penting nomor rumahnya. Oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk informasi alamatnya. Setelah itu kita akan masuk di step yang ketiga. Oke, untuk step yang ketiga di sini kita harus menambahkan 3 kontak darurat ya. Tapi ini tidak bisa nomor asal-asalan, jadi nomornya harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Tapi gue tidak merekomendasikan kalian mengisinya dengan nomor teman kalian, saudara kalian, ataupun orang tua kalian sendiri. Percuma aja kalian backup, tapi kalian isi kontak darurat dengan nomor yang kalian kenal. Soalnya kalau kalian isi dengan nomor yang kalian kenal, di saat kalian megalbay ataupun telat bayar, kontak darurat yang kalian cantumkan di sini akan terus diteror juga oleh DC-nya. Jadi kalian bisa isi dengan nomor admin slot ataupun nomor sedot WC. Dengan catatan, sebelum kalian cantumkan di sini, kalian usahain untuk melakukan lock panggilan terlebih dahulu di handphone kalian yang ingin kalian gunakan untuk melakukan pinjol di aplikasi ini. Kenapa kayak gitu? Karena supaya sistemnya mendeteksi kalau kalian ini memang mempunyai hubungan dengan nomor kontak darurat yang kalian cantumkan. Ya, seperti yang gue bilang di awal, bahwa aplikasi pinjol ilegal sistemnya menyadap. Jadi mereka bisa melihat apapun isi di handphone kalian. Nah, sampai sini harusnya kalian paham ya, kenapa di sini gue saranin kalian harus melakukan lock panggilan terlebih dahulu. Gak usah sampai diangkat, nggak masalah. Yang penting tuh ada history lock panggilan. Oke, di sini gue akan isi terlebih dahulu untuk ketiga kontak daruratnya, dan setelah itu kita akan melihat tampilan yang keempat ataupun step yang keempat. Nah, sepertinya di sini kita sudah memasuki di step yang terakhir ya, yaitu bagian pengisian rekening bank. Nama pemilik rekening tidak bisa diubah-ubah, jadi namanya sudah sesuai dengan nama KTP yang kalian gunain di verifikasi awal tadi. Untuk pilihan banknya sendiri kita bisa lihat di sini yang direkomendasikan ada kurang lebih 6. Yang pertama BCA, BRI, Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Simniaga, dan yang terakhir Bank Permata. Itu untuk bank yang direkomendasikan oleh aplikasi ini. Dan kita bisa scroll ke bawah untuk pilihan lainnya. Buat kalian yang mempunyai akun rekening, gue rekomendasikan kalian pencairannya ke rekening aja, karena itu akan makin mudah banget untuk di ACC. Tapi buat kalian yang tidak mempunyai akun rekening, nggak usah khawatir, ikuti aja step by step dari gua, karena kebetulan di sini gua akan mencairkan ke Dana. Yang pertama harus dilakukan adalah pilih Bank Permata, sedangkan untuk nomor rekening ini pakai kode pencairan. Kode pencairan Bank Permata ke Dana, yaitu kodenya 8528 dan dilanjutkan dengan nomor Dana kalian. Tidak ada tambahan apapun ataupun pengurangan apapun, ikuti aja step by step yang gua berikan. Untuk bagian bawah ini sama ya, ini cuma konfirmasi ulang nomor rekening aja. Dan oke, di sini gua akan isi terlebih dahulu untuk nomor rekening ini. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti gua akan bantu jelasin ya soal pencairan seperti ini. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, gua mendapatkan limitnya Rp2.800.000 dari 2 produk masing-masing senilai Rp1.400.000. Ini bisa digeser ya, nominal paling kecilnya Rp1.400.000 dan ini termasuk besar. Padahal kredit skor gue jelek, gue mempunyai riwayat yang buruk dalam aplikasi pinjol yang berbasis di OJK. Bahkan gue ini termasuk dalam kategori call 5, tapi aplikasi ini masih memberikan limit yang sangat besar. Tapi walaupun sebesar ini, kita nggak tahu bakal dicairin atau enggak, dan untuk memastikan kita langsung aja ajukan pinjaman. Oke, di sini masih loading. Pinjaman sedang ditinjau, mohon bersabar menunggu, kita konfirmasi aja. Kita close bagian sini dan kita lihat di pinjaman kita masih belum dicairkan senilai Rp2.800.000. Tanggal 26 bulan 2 2026 jam 4.23. Bentar lagi imsak. Oke, kita tinggal tunggu beberapa menit aja. Mudah-mudahan pinjaman ini akan cair. Kalau pinjaman ini cair, kalian bisa ikuti step by step yang gue berikan. Kalau nggak cair ya nggak usah diikutin ya. Berarti aplikasinya tidak benar yang katanya tanpa BI checking data busuk masih bisa cair. Takutnya kalian buang-buang waktu aja mencoba aplikasi ini dan ujung-ujungnya tidak di ACC. Nah oke teman-teman, nggak sampai 10 menit di sini pinjaman gue ternyata berhasil dicairkan dari 2 produk, yaitu dompet digital dan juga dana kilat, masing-masing senilai Rp1.400.000. Gue kira sih nggak bakalan cair karena kredit skor gue ini jelek banget ya, karena gue ini termasuk dalam kategori call 5, tapi aplikasi ini masih mencairkan pinjaman dengan limit yang cukup besar. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, coba aja aplikasi ini, ikuti step by step yang gue berikan, karena sudah terbukti gue mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue bahas ini. Dan kalian bisa lihat di sini sudah berhasil landing juga di dana gue senilai Rp2.470.000. Ya mungkin terkena biaya potongan, tapi nggak apa-apa walaupun sebesar ini. Yang penting pinjamannya telah berhasil dicairkan. Jadi buat kalian yang ingin mencairkan ke dana juga seperti gue, ikuti aja step by stepnya, masukin kode pencairannya
caranya jangan lupa, dan yang kalian pilih itu Bank Permata supaya bisa mencairkan ke Dana. Nah, untuk nama aplikasi yang gue bahas ini bernama Tunai Cakra Kredit Online dari PT Digital Vision Softworks. Aplikasi ini sudah terunduh sebanyak 500.000 unduhan, memiliki rating 4,8 dari 39.000 ulasan. Nah, ini adalah solusi buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak ya. Ikuti aja step by step yang gue berikan, sudah lengkap banget supaya pinjaman kalian dicairkan. Jika kalian ada pertanyaan apapun ya, ataupun kalian masih bingung, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Mudah-mudahan gue bisa membantu kalian dalam permasalahan pinjol di tahun 2026 ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time.